Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 12 September 2022, berjudul Ketenangan, Kesalehan. Ayat intinya terdapat di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Ketenangan, Kesalehan, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, cara dan maksud agar kita menjaga ketenangan, kesalehan, menurut Paulus adalah agar kita memelihara damai dari Allah senantiasa untuk menguasai hati kita dengan selalu bersyukur, serta mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita setiap saat. Ciptakanlah ketenangan, serahkanlah jiwamu kepada Allah sebagaimana kepada pencipta yang setia. Dia akan memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya. Dia tidak senang kalau kita membanjiri mezbahnya dengan air mata dan omelan. Sudah cukup bagimu untuk memuji Allah, jikalau engkau tidak melihat satu jiwa lagi yang bertobat. Tetapi pekerjaan yang baik akan terus berlangsung jikalau engkau mau maju, dan tidak menyesuaikan segala sesuatu kepada pemikiranmu. Biarlah damai dari Allah menguasai hatimu, dan bersyukurlah, izinkanlah Allah bekerja dalam dirimu. Janganlah menghalangi jalannya. Dia dapat bekerja dan mau melakukannya jikalau kita mau mengizinkannya. Kedua, cara dan maksud agar kita menjaga ketenangan, kesalehan, menurut Paulus adalah agar kita membiasakan diri hidup dengan berbicara langsung dengan Allah dalam ketenangan jiwa lewat doa. Kita harus secara perorangan mendengar Allah berbicara langsung ke dalam hati kita. Bila mana suara-suara yang lain didiamkan dan kita nantikan Dia dalam ketenangan jiwa, maka semakin menjelaskan suara Allah. Dia menyuruh kita, berdiamlah dirimu dan ketahuilah bahwa Aku ini Allah. Inilah persiapan yang mantap untuk pekerjaan bagi Allah. Di tengah-tengah keramaian dan kegiatan hidup yang menegangkan, Dia yang disegarkan dengan demikian akan diliputi suasana damai dan terang. Dia akan menerima pemberian kekuatan fisik dan mental. Hidupnya akan bernapaskan keharuman yang akan menyatakan kuasa ilahi yang dapat menjangkau hati manusia. Ketiga, cara dan maksud agar kita menjaga ketenangan, kesalehan, menurut Paulus adalah agar kita senantiasa memberikan pengaruh yang membuktikan kepada dunia ini bahwa ada kuasa juru selamat yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memantulkan sinar kepada dunia ini. Kemuliaan gereja Allah adalah kesalehan para anggotanya, karena disitulah tersembunyi kuasa Kristus. Pengaruh anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mungkin saja nilainya dianggap sepele, tetapi itu akan dirasakan sepanjang masa dan akan dinyatakan dengan jelas pada hari penyerahan upah. Sinar seorang Kristen sejati yang bersinar dalam kesalehan yang stabil, dalam iman yang tidak goyah, akan membuktikan kepada dunia ini kuasa juru selamat yang hidup. Di dalam diri para pengikutnya, Kristus akan dinyatakan sebagai satu sumber air yang memancar ke dalam hidup kekal. Sekalipun jarang dikenal oleh dunia, namun mereka diakui Allah sebagai bangsa yang kudus, bejana keselamatan pilihannya, dan pemantul sinar kepada dunia ini. Keempat, cara dan maksud agar kita menjaga ketenangan, kesalehan menurut Paulus adalah agar kita menghindari sikap dan gaya hidup yang berpura-pura atau munafik dengan berlindung di balik jubah kesalehan atas pengakuan. Ada banyak orang yang mengakui nama Kristus yang hatinya tidak bertaut dengan pelayanannya. Mereka hanya memakai jubah kesalehan atas pengakuan, dan dengan tindakan ini saja mereka telah membesarkan hukumannya dan lebih bersifat penipu dan menjadi agen-agen setan yang sukses dalam usaha untuk membinasakan jiwa-jiwa. Kelima, cara dan maksud agar kita menjaga ketenangan, kesalehan menurut Paulus adalah agar kita memelihara kepekaan terhadap kesucian pelayanan rohani dibandingkan dengan waktu yang sebelumnya. Kurang bergairah dan kurang tangkas bukanlah ciri kesalehan. Apabila kita menyadari bahwa kita sedang bekerja bagi Allah, kita akan lebih peka terhadap kesucian pelayanan rohani dibanding dengan yang sebelumnya. Kesadaran ini akan membuat seseorang bergairah, waspada, dan bertenaga sehingga sanggup melaksanakan setiap tugas.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.